Halo, kembali lagi di Box to Ball Channel, di mana channel yang akan membahas dan mereview beberapa pertandingan yang terjadi di liga-liga top Eropa. Dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa pertandingan yang terjadi di Premier League pada pekan ke-19 yang terjadi di pertengahan pekan kemarin. Karena banyak sekali tim-tim besar yang mengalami hasil imbang, seperti Chelsea yang bermain imbang 2 sama melawan Bournemouth, Manchester United yang bermain imbang melawan Wolves dengan skor 1 sama, dan ada dua tim besar yaitu Liverpool dan Manchester City yang bermain imbang tanpa gol. Satu-satunya tim besar dari Premier League yang mengalami kemenangan yaitu Arsenal yang menang telak 4-1 dari Aston Villa. Bagaimana review lengkapnya dari beberapa pertandingan tadi? Mari kita bahas lengkapnya di review kali ini. Kita mulai dulu dari Arsenal yang membantai Aston Villa dengan skor 4-1. Sebenarnya saya cukup terkaget di sini karena saya ketiduran setelah babak pertama. Ketika jeda babak pertama saya ketiduran dan tiba-tiba saya terbangun di akhir penghujung babak kedua dan saya melihat skor sudah 4-1. Kemudian setelah saya lihat tayangan ulangnya, ternyata memang Arsenal di babak kedua bermain sangat baik. Begitu keluar permainannya, entah apa yang dilakukan oleh Mikel Arteta di ruang ganti. Padahal di babak pertama Aston Villa cukup mendominasi dari lini serangan, meskipun Arsenal lebih menang dari penguasaan bola, namun Aston Villa lebih banyak memberikan big chances. Dari Oli Watkins yang diturunkan sebagai starter, saya sedikit berharap mungkin Aston Villa akan menahan imbang atau mungkin bahkan bisa menang dari Arsenal, namun ternyata sebaliknya Arsenal justru membantai Aston Villa di babak kedua. Di babak kedua memang permainan Arsenal begitu solid, apalagi di lini tengah dan lini serangnya. Gyökeres sudah mulai mendapatkan momentumnya, beberapa kali juga mengancam pertahanan dari Aston Villa. Dan di sini yang menjadi sorotan saya adalah seorang Gabriel Jesus yang masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti dengan sentuhan pertamanya, dan dari sentuhan pertamanya itu langsung membuat gol. Ini sangat menakjubkan sekali dari Gabriel Jesus. Benar-benar sangat hari keberuntungannya tadi malam ketika melawan Aston Villa. Bayangkan saja dia baru sekali menyentuh bola dan bola itu langsung menorehkan gol untuk Arsenal. Alejandro Trossard juga bermain bagus tadi malam. Memang Leandro Trossard ini sebagai pemain sayap lebih banyak bermain ke kotak penalti, lebih banyak menekan, dan tadi malam juga menorehkan 1 gol untuk kemenangan Arsenal. Dari data statistik sebenarnya Aston Villa dari awal pertandingan sampai pertandingan selesai menang dari penguasaan bola di sini, yaitu Aston Villa mendapatkan 54% berbanding 46% untuk Arsenal. Namun di sini yang membedakan kelasnya dari Arsenal, yaitu Arsenal lebih efektif, lebih klinis dengan total memberikan 22 tembakan, di antaranya 7 tembakan on target dan mampu menorehkan 6 big chances. Dan dari XG-nya juga, expected goals-nya, Arsenal juga menang dengan 3,04 berbanding 2,67 untuk Aston Villa. Di sini Mikel Arteta menunjukkan bahwa Arsenal kembali bangkit dari beberapa pertandingan-pertandingan terakhir yang terlihat cukup kesulitan. Atau mungkin di sini salah satu trik yang dilakukan oleh Mikel Arteta, di mana mereka pada pertandingan-pertandingan sebelumnya permainannya sedikit pasif, hanya yang penting menang tanpa harus memberikan permainan api, di mana pada beberapa pertandingan terakhir sering mendapatkan keberuntungan seperti dari gol bunuh diri atau mungkin dari penalti. Mungkin Mikel Arteta ingin menyimpan tenaga dari para pemain-pemainnya untuk akhirnya bisa menghajar Aston Villa di pertandingan ini. Sungguh trik yang sangat cerdas dari Mikel Arteta menurut saya. Oke, itu tadi yang bisa saya bahas sedikit dari Arsenal melawan Aston Villa. Kita beralih ke permainan selanjutnya, yaitu antara Manchester United
melawan Wolverhampton Wanderers, di mana Manchester United menyumbangkan poinnya kepada Wolves setelah 12 pertandingan Wolves tidak mendapatkan poin sama sekali atau menelan kekalahan. Tadi malam Manchester United terpaksa harus menyumbangkan poinnya dan berbagi poin satu sama dengan Wolves. Manchester United juga sepertinya tidak bermain cukup baik, di mana Wolves lebih banyak menyerang juga di pertandingan ini. Yang menjadi sorotan saya adalah Benjamin Sesko tadi malam sangat terlihat permainannya. Mungkin Benjamin Sesko sudah menemukan performanya kembali dan sudah mendapatkan support dari para rekannya, di mana banyak dari pemain Manchester United saat ini pada pertandingan melawan Wolves sering memberikan umpan-umpan silang, umpan-umpan lambung untuk Sesko, di mana itu yang sangat dibutuhkan oleh Benjamin Sesko dengan tinggi badannya supaya dia bisa melakukan sundulan dan menciptakan gol. Dan juga beberapa kali juga Benjamin Sesko memberikan ancaman-ancaman untuk Wolves, namun di sini terlihat masih kurang klinis. Ya mungkin menurut saya Benjamin Sesko masih butuh waktu lagi karena memang Benjamin Sesko dari liga yang tidak seketat Premier League. Mungkin dia cukup kaget dengan pola permainan dari tim-tim Premier League, bahkan dari tim-tim kecil pun permainannya juga cukup eksplosif, bahkan mampu memberikan ancaman untuk tim-tim besar. Pertandingan antara Manchester United dan Wolves, saya kira merupakan bukan pertandingan siapa yang paling banyak menciptakan gol, namun pertandingan yang siapa paling banyak melakukan penyelamatan, di mana dari kedua kiper yaitu Josesa dan Senne Lammens, keduanya saling memberikan penyelamatan penting untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan. Jadi menurut saya pertandingan ini duel antara dua kiper, di mana siapa yang paling banyak melakukan penyelamatan untuk timnya. Dari statistik sebenarnya Manchester United menang dari penguasaan bola dengan 56% berbanding 44%. Dari semuanya pun juga menang Manchester United. Dari total tendangan juga Manchester United lebih banyak, yaitu total ada 15 tembakan dan juga 6 tembakan diantaranya on target. Namun di sini kedua tim sama-sama memberikan 2 big chances, dan sama juga dari 2 big chances itu dua-duanya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal dan tidak mampu dimanfaatkan untuk menjadi gol. Namun di sini yang saya cukup menarik yaitu dari expected goals-nya justru malah Wolverhampton Wanderers yang menang dengan 1,16 berbanding 0,84 untuk Manchester United. Oke, itu tadi sedikit yang bisa saya bahas dari Manchester United melawan Wolverhampton Wanderers. Kita beralih ke pertandingan selanjutnya yaitu antara Chelsea yang bermain imbang 2-2 melawan AFC Bournemouth. Di sini mungkin hari siangnya Chelsea juga, karena 2 gol dari Bournemouth sama-sama diciptakan dari lemparan ke dalam. Entah bagaimana ceritanya dari sebuah lemparan ke dalam tiba-tiba menjadi gol, atau mungkin dari pemain-pemain Chelsea yang tidak expect akan taktik yang dilakukan oleh Bournemouth, taktik dari lemparan ke dalam yang langsung menuju ke kotak penalti yang menghasilkan ke mulut dan akhirnya berbuah gol. Beruntung Chelsea masih bisa memberikan hasil imbang dengan skor 2-2 dengan salah satu golnya dari titik penalti yang diselesaikan oleh Cole Palmer. Yang sangat menjadi sorotan saya dari pertandingan ini adalah performa dari Estevao, di mana Estevao yang dalam beberapa pertandingan terakhir tidak banyak diberikan menit bermain, namun tadi malam memberikan penampilan yang apik. Estevao seperti menjelma menjadi Neymar di masa prime-nya, di mana beberapa kali melewati lawan. Bahkan saya melihat ada satu momen Estevao melewati 2 pemain bertahan dari Bournemouth. Namun di sini memang Estevao masih kurang klinis
decision making-nya juga masih belum baik, meskipun dia sudah memiliki skill yang sangat bagus, ya mungkin ini karena dari faktor, mentalitas dan pengalamannya yang masih kurang karena SFA juga masih sangat muda di sini. Saya kira, menurunnya performa Chelsea di sini ada sangkut pautnya dengan Enzo Maresca yang sudah dikabarkan akan meninggalkan Chelsea atau mengundurkan diri, di mana terakhir kali Chelsea bermain bagus, bermain sangat optimal terakhir ketika berhasil menang melawan Barcelona dan berhasil, menahan imbang Arsenal. Setelah itu dari 7 pertandingan terakhir Chelsea, hanya, menghasilkan satu kemenangan. Mungkin sejak saat itu juga saya kira, Enzo Maresca sudah komunikasinya sudah tidak baik dengan para pemainnya sehingga performanya semakin menurun, semakin merosot, dan tadi malam menjadi puncaknya ketika melawan Bournemouth kembali imbang bahkan di Stamford Bridge di kandangnya sendiri, dan mengejutkan akhirnya Enzo Maresca, sudah resmi mengundurkan diri dari Chelsea. Mungkin itu yang membuat performa Chelsea semakin menurun, di mana Enzo Maresca sudah tidak nyaman di Chelsea sehingga komunikasinya yang dijalin antara pemain dengan pelatih sudah tidak nyambung lagi kalau menurut saya. Kita lihat siapa nanti yang akan menjadi pengganti dari Enzo Maresca, apakah bisa membangkitkan kembali dari performa Chelsea. Karena Chelsea ini biasanya menjadi langganan dari Champions League, tapi kalau melihat performanya semakin menurun seperti ini, mungkin di musim depan Chelsea bisa saja absen dari, Champions League. Dari data statistik pun sebenarnya Chelsea, menang dari penguasaan bola yaitu 67% berbanding 33% untuk Bournemouth. Namun di sini Bournemouth lebih klinis dengan total memberikan 6 tembakan ke gawang, 6 tembakan on target ke gawang dari total 17 tembakan dan mampu menorehkan 6 big chances, dan juga dari expected goals-nya juga Bournemouth menang dengan 3,14 berbanding 2,31 untuk Chelsea. Di sini membuktikan bahwa Bournemouth meskipun kalah dari penguasaan bola, mereka tidak kalah dari, sisi serangan dari Chelsea. Oke, itu sedikit yang bisa saya bahas dari pertandingan Chelsea melawan Bournemouth. Kita beralih ke pertandingan selanjutnya yang juga cukup mengagetkan di sini, yaitu pertandingan antara Sunderland melawan Manchester City yang bermain imbang tanpa gol. Jujur, ini pertandingan yang cukup buruk untuk Manchester City. Permainannya sangat tidak efektif, tidak banyak melakukan serangan-serangan, tidak banyak melakukan, eee, tembakan. Bahkan di babak pertama pun Manchester City saya lihat tidak banyak memberikan tembakan-tembakan berarti untuk Sunderland. Namun juga saya sangat mengapresiasi pertahanan solid dari Sunderland, pertahanannya sangat rapat, di mana di kotak penalti, pertahanannya sangat rapat bahkan menumpuk banyak pemain di kotak penalti sehingga membuat Manchester City sangat kesulitan untuk menembus. Ryan Cherky yang biasanya tampil menjadi pembeda, tadi malam tidak cukup keluar juga seorang Ryan Cherky. Haaland juga kembali flop lagi, tidak banyak memberikan ancaman-ancaman berarti. Namun di sini saya lihat sedikit menjadi angin segar untuk para fans Manchester City, yaitu kembalinya Doku dan kembalinya seorang Rodri. Di mana kedua pemain ini merupakan pemain yang sangat berpengaruh, terutama Doku di sayap kirinya. Tadi malam juga banyak, melakukan dribble-dribble untuk melewati lawan dan juga bisa menjadi opsi untuk memberikan umpan silang ke tengah yang sering dilakukan oleh Jeremy Doku. Dan Rodri memang perannya sangat penting untuk Manchester City untuk mengalirkan bola dari lini belakang ke lini depan, dan tadi malam saya melihat perbedaannya sangat jomplang sekali apabila, dibandingkan dengan seorang Nico Gonzalez. Di sini Rodri memang dengan ketenangannya, dengan IQ-nya, dengan visinya juga Rodri jauh lebih baik ketimbang Nico Gonzalez. Saya melihat tadi malam dengan adanya Rodri, aliran bola dari belakang ke depan lebih baik, bahkan lebih efektif
ketimbang dari Nico Gonzalez. Saya kira Nico Gonzalez memang masih bukan kelasnya untuk Manchester City, masih belum menemukan performanya, sangat jauh dibandingkan dengan Rodri. Dari statistik, Manchester City sudah pasti akan menguasai pertandingan dengan penguasaan bola, yaitu 68% untuk Manchester City berbanding 32% untuk Sunderland. Dan juga dari total tembakan di sini yang saya sempat bahas tadi, Manchester City tidak banyak memberikan tembakan, di mana dari awal sampai ke akhir pertandingan Manchester City hanya melesatkan 14 tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target, di mana tembakan on targetnya sama imbangnya dengan Sunderland, yaitu sama-sama menorehkan 4 tembakan on target. Meskipun di sini dari expected goals-nya Manchester City jauh lebih unggul dengan 2,24 berbanding 0,88, namun melihat dari pertahanan solid Sunderland dan lebih underperformnya juga dari para pemain depan Manchester City, jadi membuat pertandingan ini justru bermain imbang tanpa gol. Kemudian kita beralih ke pertandingan selanjutnya yang sama-sama imbang bermain tanpa gol, yaitu antara Liverpool melawan Leeds United di Anfield. Di sini Liverpool sebenarnya ingin membalaskan dendamnya, di mana pada pertandingan sebelumnya Liverpool yang sempat unggul kemudian bisa dibalikkan oleh Leeds United dengan skor imbang 3-3 kalau tidak salah. Liverpool tampil dengan cukup menekan dari awal pertandingan, melihat dari semangatnya juga Liverpool sebenarnya ingin membalaskan dendamnya karena di pertandingan pada pertemuan sebelumnya Leeds United mampu menahan imbang Liverpool. Namun sayang di sini Liverpool justru kembali bermain imbang lagi dengan Leeds United. Yang menjadi sorotan saya adalah puzzle formasi yang saat ini dicari-cari oleh Arne Slot akhirnya dilengkapi dengan kehadirannya seorang Jeremy Frimpong, di mana Jeremy Frimpong di sini sangat baik penampilannya, baik untuk sebagai pemain bertahan ataupun sebagai seorang penyerang sayap. Dan terlihat tadi malam Jeremy Frimpong yang diturunkan sebagai sayap kanan bermain sangat bagus, sering memberikan umpan-umpan silang ke tengah untuk pemain-pemain Liverpool, sering juga melakukan dribble untuk melewati pemain dari Leeds United. Dan ketika melakukan bertahan juga, ketika sedang melakukan skema bertahan, Jeremy Frimpong juga sangat membantu dari lini pertahanannya. Mungkin ini yang sebenarnya dicari oleh Liverpool sebagai pengganti seorang Trent Alexander-Arnold. Saya kira Jeremy Frimpong jauh lebih baik kalau menurut saya, karena dia meskipun dipasang sebagai sayap kanan pun juga bermain sangat baik, keluar dari posisi seharusnya yang dimana biasanya Jeremy Frimpong ini dipasang sebagai bek kanan. Padahal di sini Liverpool benar-benar sangat mendominasi permainan dengan total melesatkan 19 tembakan dan 4 tembakan diantaranya on target, berbanding dengan Leeds United yang sepanjang permainan hanya melesatkan 4 tembakan dan 2 tembakan diantaranya on target. Berarti di sini Liverpool benar-benar sangat mendominasi permainan, baik dari penguasaan bola, bahkan dari serangan juga, dari total tembakannya juga sangat jauh selisihnya dari Leeds United. Namun terlihat beberapa kali memang striker dari Liverpool, contohnya Hugo Ekitike dan juga Florian Wirtz juga masih belum tampil optimal, masih belum klinis. Decision making juga yang dibuat oleh Florian Wirtz juga masih belum baik menurut saya. Seharusnya Florian Wirtz sebagai pemain termahal, dia harus memiliki visi yang lebih baik lagi daripada pertandingan tadi malam. Decision making-nya juga harusnya harus lebih baik lagi melihat harganya yang sangat mahal untuk Liverpool. Dan dari beberapa hasil pertandingan tadi malam pada pekan ke-19, akhirnya
Arsenal di klasemen memantapkan dirinya di peringkat pertama dengan memperlebar jaraknya dari Manchester City dengan selisih 4 poin, yaitu Arsenal dengan 45 poin, Manchester City dengan 41 poin di peringkat kedua. Aston Villa meskipun kalah masih bertahan di peringkat ketiga dengan 39 poin, sedangkan Liverpool gagal memperkecil jaraknya dengan Aston Villa karena bermain imbang 0-0 dan saat ini baru mengoleksi 33 poin untuk Liverpool. Chelsea di peringkat kelima dengan 30 poin. Manchester United memiliki poin yang sama dengan Chelsea dan tadi malam juga sama-sama bermain imbang yaitu dengan 30 poin. Dan Tottenham Hotspur juga yang sama-sama juga bermain imbang tadi malam. Saat ini masih di peringkat ke-12 dengan 26 poin. Oke, itu tadi pertandingan-pertandingan dari Premier League yang bisa saya bahas reviewnya. Semoga dari video ini bisa sedikit memberikan pengetahuan untuk kalian dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena memang ya namanya YouTuber baru. Sekian, terima kasih.